Senyum dia. Oh, ya. Ada bapak juga lagi ada yang akan dulu. Kita lanjutkan kembali, silakan diaktifkan videonya semua. Eh, di mana di minggu sebelumnya saya juga mengirimkan link videonya ya bagaimana melanjutkan perhitungan materi kekakuan pada batang satu, 2, dan 3. Di mana ini adalah gambar di awal kemarin bahwa yang kita rencanakan, yang kita hitung di sini adalah konstruksi rangka batang di mana pada batang satu penampang berukuran 25 kali 15 cm, penampang yang kedua ukurannya adalah 30 kali 20 cm, penampang yang ketiga, batang yang ketiga adalah 40 kali 20 cm. Di sini nilai E-nya sama semua karena memang menggunakan beton bertulang. Dianggap nilainya 200.000 MPa atau Newton per milimeter pangkat 2. Sementara nilai A-nya tergantung dari ukuran masing-masing batangnya. Untuk yang batang 1, 250 dikalikan dengan 150 dalam satuan milimeter, karena di sini dia menggunakan satuan milimeter juga, jadi disamakan. Gunakan meter itu boleh-boleh saja. Selanjutnya L-nya pada yang batang 1 berdasarkan dari persamaan Pitagoras yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ini yang kita dapatkan. Tahapan yang pertama dalam analisis struktur metrik ini adalah mesti menghitung dulu metrik kekakuan yang ada pada masing-masing batangnya. Jadi nilai K1 terlebih dulu yang perlu diperhitungkan, di mana K1 itu berdasarkan dari persamaan yang ada yang di sini. Jadi berkaitan dengan mutu material yang digunakan, seperti AE dibagikan dengan L. Ini kalau dalam metode Microsoft Excel bisa langsung dilinkkan terhadap persamaan yang ada di sini, jadi yang sudah diketahui link yang ada di sini. Nah, kemudian yang membedakan di sini ada beberapa saja ya. Kalau di sini kan AE dibagi dengan L, kemudian yang ini hanya perbedaan tandanya saja. Kalau yang ini tandanya positif, ini tandanya negatif. Nah, kemudian ini juga sama, ini sama dengan yang ini sama-sama negatif, ini sama-sama nilai positif. Jadi nilai metrik kekakuan berdasarkan di persamaan yang ada di sini. Itu adalah metrik pertamanya. Metrik yang kedua adalah metrik T-nya. Transformasinya berdasarkan dari sudut dari batang yang kita tinjau itu. Yang kita tinjau itu adalah batang satu, di mana sudutnya adalah 38,66 derajat. Ini persamaan yang digunakan berdasarkan dari masing-masing sudutnya. Kebetulan untuk yang batang satu, sudutnya yang kita hitung kemarin adalah 38,66 derajat gitu ya. Nah, ini adalah rumus persamaan yang digunakan. Jadi metriknya sama, metrik ordo 4 kali 4. Ini mau di atau kalau mau dibuatkan secara manual juga boleh. Jadi seperti yang ada di sini, untuk yang metrik di sini nilai adalah cos alfanya. Jadi cos dari alfa yang ada di sini. Kemudian yang di sebelahnya adalah sin alfanya. Kalau menggunakan rumus Microsoft Excel, ini persamaan yang digunakan. Nah, kemudian ya, kalau yang di sini tandanya positif, di sini tandanya negatif. Ini sama dengan yang di sini. Ini juga sama. Jadi yang metriknya seperti metrik partisi, yang bagian di sini sama dengan metrik yang ada di sini. Itu metrik yang kedua, metrik transformasi dari berdasarkan dari sudut pada batang yang kita tinjau. Kemudian materi yang ketiga adalah matriks transpose. Jadi matriks T1 ini kita transposkan atau kita ubah posisinya dari baris menjadi kolom. Ini baris pertamanya kita ubah menjadi kolom pertama. Kemudian ini baris keduanya kita ubah menjadi kolom kedua. Kalau juga susah dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, boleh dilinkkan misalnya sama dengan kan gitu ya. Misalnya sama dengan kan ini sama dengan ini, misalnya seperti itu gitu ya. Ini karena kebetulan sudah terlinkkan dengan menggunakan rumus. Atau kalau menggunakan rumus yang ada dari Microsoft Excel, ini persamaan yang digunakan. Seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, biasanya ini akan keluar satu angka saja, jadi bagian ini saja yang baru keluar angkanya. Untuk mengeluarkan semuanya, tinggal di blok gitu ya. Di blok 4 ke kanan, kemudian 4 ke bawah, kemudian tekan Fn F2 atau F2 saja, kemudian kontrol shift enter secara bersamaan, sehingga akan keluar secara keseluruhan angka-angka yang adalah matriks transportnya, matriks T yang ditransposkan. Ini sudah kita dapatkan metrik K1, metrik T1, kemudian metrik T1 transposnya. Di mana selanjutnya adalah untuk menghitung matrik kekakuan eh, pada batang satu, ini persamaannya. Jadi metrik T1 transpos dikalikan dengan metrik K-nya dikalikan dengan metrik T-nya. Ini persamaannya apabila dilakukan secara bersamaan perkalian dari dua buah metrik ini. Kalau ingin melakukan secara bertahap juga boleh. Jadi maksudnya bertahap adalah dilakukan perkalian metrik ini dulu nih. T1T dikalikan dengan K, ketemu hasilnya. Nah, kemudian hasil tersebut dikalikan lagi dengan metrik T yang ada di sini. Nah, itu persamaan seperti ini juga boleh seperti menggunakan rumus persamaan yang ada di sini ya. Caranya juga sama, biasanya kalau setelah di-enterkan, angka yang keluar hanya pada bagian yang di sini saja. Jadi untuk mengeluarkan angka yang lain, sama dengan yang tadi, di blok 4 ke kanan, 4 ke kiri, kemudian Fn F2, kemudian Ctrl Shift Enter secara bersamaan, maka akan keluar angka
dari perkalian dari dua buah metrik yang ada di sini. Nah, selanjutnya adalah disusun menjadi metrik yang ada di sini karena di sini ada tiga buah batang gitu ya. Jadi ada masing-masing tiga buah titik join maksudnya. Jadi masing-masing titik join itu ada dua pembebanan. Jadi digambarkan di sini, dituliskan di sini U1 P1, U2 P2, U3 dan P3. Karena kita menghitung di sini adalah untuk yang batang satu, maka yang terisi di sini hanya U1, P1, U2 dan P2. Jadi maksudnya di sini. Jadi U1, P1, U2 dan batang 2. Rumus dan persamaannya juga sama. Yang membedakan di sini adalah nilai A-nya. Kalau A di sini kita gunakan persamaan yang ada di sini pada ukuran dari penampang batang 2-nya, di mana ukurannya adalah 30 kali 20, dikonversikan dalam satuan milimeter menjadi 300 dikalikan dengan 200. Sementara L-nya ini berdasarkan dari yang ada di sini, sama dengan yang kemarin ya. Kalau yang kemarin kita lihat, nah sama, ini berdasarkan dari perhitungan Pitagoras, karena memang ini adalah segitiga sama kaki, maka nilai L-nya sama. Atau harusnya jawaban juga akan sama karena A ditambahkan A kuadrat ditambahkan dengan B kuadrat ditambahkan nilai C yang ada di sini. Kemudian yang membedakan di sini adalah nilai T-nya atau nilai betanya, nilai sudutnya ya. Di mana di sini untuk menghitung berapa besaran sudutnya itu bisa menggunakan persamaan yang ada di sini. Jadi 360 dikurangkan dengan sudut pada batang satu tadi. Maka kita dapatkan nilainya adalah 321,34. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, kemudian hitungan di awal tadi. Yang pertama harus dihitung metrik K-nya dulu. Ini berdasarkan dari nilai E, A, dan L-nya. Ini pasti akan berbeda dengan batang satu. Kemudian metrik yang kedua adalah matriks transformasinya berdasarkan dari sudutnya. Ini juga sama dengan yang tadi, ini persamaan yang digunakan. Jadi cos alfa, sin alfa, minus sin alfa, dan cos alfanya. Selanjutnya adalah ditransposkan, kemudian baru dilakukan perkalian metrik. Jadi sama, batang satu, batang dua, batang tiga, tahapan ini juga sama metriknya. Nah, kemudian ini disusun kembali seperti dengan yang ada di tadi. Jadi pedoman nyusunnya adalah di sini dibikin U1 P1, U2 P2, U3 dan P3. Kemudian di sini juga sama U1 P1, U2 P2, U3 dan P3. Yang terisi di sini adalah U2 P2, U3 dan P3 karena yang kita tinjau itu adalah bagian di sini. Jadi yang titik join 2 dan titik join 3. Jadi yang terisi itu adalah U1 U2 P2, U3 dan P3 sementara U1-nya nggak ada. Nah, ini dibikin angka 0. Nah, begitu juga untuk yang di batang 3, ini juga sama. Tahapannya juga sama, yang membedakan di sini tentu adalah nilai A-nya. Di mana kita sudah asumsikan kemarin di awal bahwa ukuran penampang dari balok 3 ini adalah 40 kali 20 cm. Satunya kita konversikan menjadi satuan milimeter. Kemudian L-nya ini sudah ada 5 meter gitu ya. Jadi tidak perlu menggunakan persamaan dari Pitagoras ya, karena sini sudah diasumsikan panjang L-nya pada batang 3 ini adalah 5 meter. Kemudian sudut gamanya di sini sama dengan 0 karena memang dia rata searah horizontal. Ini berdasarkan dari A dikalikan dengan E dibagikan dengan L sama dengan batang 1, batang 2, dan batang 3 tadi. Kemudian ini berdasarkan dari sudut yang ada pada batang 3. Di sini dia menggunakan cos gitu ya, seperti ada di sini. Cos alfa dan sin alfanya. Kemudian metrik yang 3 ini kita transposkan atau kita rubah posisi sama dengan yang tadi, dilakukan 2 kali perkalian metrik dan dapatkan nilainya seperti ini. Nah, kemudian disusun kembali. Kalau kita lihat dari gambar, di sini ada titik join 1, di sini ada titik join 3. Maka yang kita dapatkan nilainya itu adalah U1 P1, kemudian U3 dan P3. Sehingga di sini yang terisi itu adalah seperti yang ada di sini. U1 P1, U3 dan P3 ini juga disusun. Jadi yang kosong itu adalah nilai dari Tuhan dengan batang ketiga ini. Jadi yang batang ketiga ini bersentuhan dengan titik join 1 dan titik join 3-nya. Jadi untuk matrik kekakuan pada masing-masing batang sudah kita dapatkan. Ini yang untuk batang pertamanya disusun seperti yang ada di layar ini. Kemudian untuk yang batang kedua juga sama disusun seperti yang ada di sini. Yang batang pertama tadi yang kosong itu adalah pada titik join 3-nya. Sementara di batang 2 yang kosong itu adalah U1, P1 dan U3-nya. U1 kosong semua. Sementara yang di 3 yang kosong itu adalah U2 dan P2-nya. Selebihnya ada nilai walaupun di sini angka 0 ya. Tetapi angka 0 berdasarkan dari yang ada di sini. Jadi yang tugas utama sudah selesai menghitung matrik kekakuan pada masing-masing batangnya. Nah, baru tahapan berikutnya adalah menghitung dari berdasarkan dari metrik yang ada pada 3 batang tadi. Kita gabungkan dia menjadi metrik kekakuan global seperti yang ada di sini. Jadi metrik yang ada tadi disusun penyusunannya ini dibikin seperti ini tadi ya, U1, P1, U2, P2, U3 dan P3. Jadi kita gabungkan. Nah, di sini sudah di-link-kan. Jadi yang cara melihatnya adalah perhatikan judul di atas, perhatikan judul yang ada di sebelah kanannya. Kalau kita lihat misal di sini, ini sudah saya hubungkan dengan yang ada di batang 1, batang 2 dan batang 3. Jadi semua yang ada di U1 seperti di sini, kita lihat. Nah, di sini disamadengankan ke di sini, tambahkan ke sini, kemudian tambahkan yang di sini.
Jadi yang semua yang ada U1 ditambahkan digabungkan menjadi yang ada di sini. Jadi ini batang U1 pada batang satu, ini U1 pada batang 2, ini U1 pada batang 2. Karena ada yang beberapa batang yang memiliki kesamaan gitu ya. Misal pada batang 2 misalnya, di batang 2 ini kan pertemuan antara titik 2. Nah, titik 2 ini ada pertemuan antara batang satu dan batang 2 gitu ya. Sehingga nanti akan ada kesamaan. Sehingga U2P2 dari batang satu ditambahkan dengan U2P2 yang ada pada batang 2 yang ada di sini. Nah, ini dijumlahkan seperti ini rumusnya. Jadi yang U1P1 ditambah pada batang satu ditambahkan dengan yang ada pada batang 2 ditambahkan dengan yang ada di batang 3. Jadi kita dapatkan metrik baru batang satu, batang 2 dan batang 3. Sehingga kita mendapatkan nilai metrik KS-nya, metrik kekakuan penggabungan dari tiga buah batang tadi. Caranya adalah memang harus dibikin dulu judulnya di atas, kemudian sebelah kanan juga dibuat seperti ini. Nah, baru selanjutnya adalah melakukan readjustment, kita gabungkan perhitungan metriknya ini, di mana rumus metriknya itu adalah untuk menghitung berapa metrik gaya yang terjadi, itu sama dengan metrik K-nya dikalikan dengan metrik U-nya. Di mana metrik F ini, di sini ada F1, G1, F2, G2, F3, dan G3, seperti yang sudah kita ilustrasikan di sini. F1 itu adalah gaya horizontalnya, G1 itu adalah gaya vertikalnya. Begitu juga untuk yang di masing-masing titik join yang lainnya. Jadi kita asumsikan F itu adalah gaya horizontalnya, G itu adalah gaya vertikalnya. Jadi seperti yang ada di sini. Jadi F1, G1, F2, G2, F3, dan G3. Lalu kita lihat dari gambar yang sudah ada di sini, pada titik join 2 di sini ada nilai F2 sebesar 20.000 Newton. Sementara yang di G2 ada nilai 50.000 Newton. Jadi sudah ada dua yang untuk yang nilai F2 arah panahnya ke kiri maka nilainya negatif. Jadi negatif 20.000. Nah, selanjutnya untuk nilai G2-nya arah panahnya ke bawah nilainya juga negatif dari 50.000 ya. Nah, jadi masukkan nilai gaya yang sudah diketahui nilainya seperti yang ada di gambar di sini. Jadi yang diketahui di sini hanya nilai gaya horizontal dan vertikal yang ada di titik join 2-nya. Nah, ini sama dengan yang ada di atas tadi. Jadi dilingkan itu juga sama dengan yang ada di atas. Jadi yang metrik sebelah kiri ini adalah metrik gayanya. Kemudian ini adalah metrik K-nya atau metrik kekakuan dari tiga buah batang tadi. Kemudian ini adalah nilai metrik U-nya. Jadi ini persamaannya. Jadi metrik gaya itu sama dengan perkalian dari metrik K dikalikan dengan metrik U-nya. Nah, kemudian tahapan yang di bagian di sini kita masukkan beban yang sudah diketahui nilainya. Jadi yang sudah diketahui nilai di sini adalah nilai dari gaya horizontal yang ada di titik 2, di titik join 2, di mana tandanya adalah negatif 20.000 Newton. Nah, sementara yang gaya vertikalnya sebesar 50.000 Newton, arah panahnya ke bawah, tandanya juga negatif. Nah, ini juga masih sama dengan yang ada di persamaan di atasnya. Sehingga sudah ada beberapa yang ada nilainya, terutama yang pada metrik gaya yang ada di sini ya. Yang sudah ada nilainya itu adalah yang ada di titik join 2. Nah, tahapan berikutnya adalah melakukan readjustment metrik. Jadi disusun ulang metriknya ini yang memiliki metrik gaya yang sudah diketahui nilainya dijadikan baris teratas. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya, di sini untuk yang nilai F3-nya di sini dibikin 0 ya. Nah, F3 di sini dibikin 0. Mengapa dibikin 0? Karena di sini tumpuannya adalah tumpuan roll, di mana untuk tumpuan roll ini gaya horizontalnya akan sama dengan 0. Jadi tidak ada nilai gaya horizontal yang terjadi. Sehingga sama dengan yang ada di sini diasumsikan bahwa nilai gaya horizontal yang terjadi di titik join 3 ini sama dengan 0. Jadi yang untuk ini khusus untuk tumpuan rollnya saja. Tetapi kalau untuk tumpuan jepit atau yang lain itu bisa diperhitungkan berapa besaran gayanya. Jadi yang sudah diketahui di sini ada tiga jadinya ya. Jadi ini adalah gaya horizontal di titik 2, gaya vertikal di titik 2, kemudian ini gaya horizontal yang ada di titik join 3. Jadi yang sudah diketahui nilainya ini dijadikan baris pertama urutan metriknya. Jadi ini dibikin seperti sama dengan. Nah, ini sama dengan kan dengan yang ada di sini sama dengan kan. Nah, kalau ukuran metrik, posisi metrik yang sebelah kiri ini sudah berubah, maka untuk metrik K yang ada di sini juga berubah posisinya. Jadi kalau di awal di sini yang ada nilai ini, kalau kita perhatikan ini adalah nilai U2 dan P2, maka yang ada nilai U2 dan P2 di sini, posisinya juga dirubah. Kalau kita lihat di sini kan angkanya menjadi berubah posisinya ya, seperti yang ada di sini nih. Jadi yang ini sama U3, jadi yang U2, P2, dan U3 ini dipindahkan posisinya. Maka ini juga diblok. Nah, angka ini menjadi yang seperti ini. Disusun ulang. Nah, sementara untuk yang lain
menyesuaikan dengan judul yang ada di sini. Jadi disusun ulang berdasarkan dari nilai beban gaya yang sudah diketahui P2 dan U3. Maka ini yang dijadikan urutan pertamanya. Jadi U2, P2 dan U3. Kemudian baru disusul untuk U1, PU1, kemudian ada P1, kemudian ada P3 yang ada di sini ya. Jadi ada U1, P2 dan P3. U1, P2 dan P3 yang ada kita masukkan ke dalam yang ada di sini. Nah, ini saya linkkan, saya bikinkan seperti ini. Kalau kita perhatikan di sini ada U1 ya, yang ada di atas, lihat judul yang ada di sisi sebelah kanan. Nah, kalau perhatikan misalnya bagian di sini atasnya adalah U1, kemudian sebelah kanannya U2, maka dihubungkan dengan metrik yang ada di sini. Di atasnya U1, sebelah kanannya U2, maka dilingkan seperti itu. Begitu juga. Nah, atasnya P1, sebelah kanannya U2, maka dilingkan di sini. Atasnya P1, sebelah kanannya U2. Ini juga sama. Atasnya P3, sebelah kanannya U2. Jadi atasnya P3, sebelah kanannya atasnya U1. Kemudian sebelah kanannya P2, maka dilingkan seperti itu. Begitu juga yang lain, juga sama. Ini dilingkan di penyusunan yang terbaru. Seperti ini ya, saya klik biar bisa dihubungkan. Atasnya U2, sebelah kanannya P1. Atas U2, sebelah kanannya P1 kan P1. Ya. Nah, sama. Ini U2 di atas U2, sebelah kanannya P2. Sehingga ketemu yang atasnya U2, sebelah kanannya P2. Ya. Bisa curangnya. Itu yang pakai aktif itu. Atau keluar saja dari Zoom saya. Nah, sehingga kita sudah dapatkan readjustment metrik, penyusunan metrik berdasarkan dari pembebanan yang sudah ada. Jadi supaya lebih memudahkan, maka bedakan warna metriknya yang ada seperti yang ada di sini. Jadi ini yang metrik gaya yang sudah diketahui nilainya, ini yang akan kita hitung nanti berapa momen gaya yang kita dapatkan. Jadi sudah kita dapatkan berdasarkan dari link data dari yang ada di sini tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa menghitung berapa besaran displacement yang terjadi. Ini berdasarkan dari metrik yang ada di sini. Jadi metrik yang sudah diketahui nilainya dijadikan metrik tersendiri yang ada di sini. Jadi ini dihubungkan dengan yang ada di atas, sama seperti di sini. Termasuk juga metrik kekakuannya, karena kebetulan di sini juga sudah diberi. Jadi ini untuk metrik menghitung displacement-nya yang sudah dihubungkan dengan metrik yang sudah kita lakukan readjustment tadi, seperti ini. Nah, kemudian dikalikan dengan metrik yang ada di sini. Jadi yang metrik ini berdasarkan dari perkalian metrik ini dikalikan dengan ini. Karena kita akan mencari nanti berapa besaran displacement yang terjadi pada bagian yang ada di sini. Nah, ini kan perkalian metrik ini. Ini kita pindah ruaskan. Jadi yang kondisi pertama, metrik bebannya berada di sebelah kiri. Kemudian di metrik kekakuannya, ini yang displacement, metrik displacement yang akan kita hitung berapa nilai yang akan kita dapatkan. Nah, sama misalnya kita akan menghitung di sini misalnya 8 sama dengan 4A gitu ya. Maka untuk menghitung berapa A itu cukup dibagi 8 dibagikan dengan 4 gitu. Itu kan untuk angka biasa. Nah, tetapi kalau untuk metrik ini kita inverskan. Jadi kalau kita pindah ruaskan, ini kan kita akan mencari berapa besaran nilai metrik U dan P yang ada di sini. Atau berapa displacement perpindahan yang terjadi pada di sini. Maka kita pindahkan menjadi sebelah kiri. Nah, tetapi untuk metrik ini kita inverskan sama dengan yang tadi. Misalnya 8 sama dengan 4A. Jadi untuk mendapatkan A itu kan 8 diberikan dengan 4. Itu untuk angka yang biasa. Tapi kalau untuk operasi metrik, hal yang seperti itu apabila ini kita pindah ruaskan menjadi sebelah kiri, maka yang metrik ini harus kita inverskan. Maka rumusnya seperti ini. Sama dengan yang kemarin, ketikkan sama dengan minvers, kemudian di blok metriknya tutup kurung, kemudian enter. Kemudian untuk mengeluarkan yang lain juga sama, di blok, di sini ordonya menjadi 3 kali 3, kemudian Fn2, kemudian Ctrl Shift Enter secara bersamaan, maka akan keluar nilai seperti ini. Nah, kemudian yang metrik beban yang ada tadi yang pada awalnya berada di sisi sebelah kiri, kita pindahkan ke sisi sebelah kanan yang ada di sini. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan berapa displacement yang terjadi pada bagian yang ada di sini. Jadi ini adalah metrik beban yang sudah diketahui, sehingga kita bisa melihat berdasarkan dari perhitungan metriknya. Jadi kita dapatkan perpindahannya seperti yang ada di sini ya. Ini perkalian dari metriknya. Jadi metrik kekakuan tadi dikalikan dengan nilai metrik gaya yang sudah ada tadi. Kita dapatkan nilai displacement sebesar yang ada di sini. Jadi ada yang nilainya sangat kecil sekali ya. Seperti yang ada di sini sampai dengan pangkat 13 yang ada di sini kecil sekali nilai dari displacement yang terjadi. Jadi selesai untuk perhitungan nilai displacementnya. Yang kedua adalah menghitung berapa gaya dalam yang terjadi yang belum ada pada gambar yang ada di sini. Jadi yang sudah ada tadi itu adalah nilai dari F1, F2, G2, kemudian F3-nya.
Sehingga kita bisa menghitung berapa F1, G1, berapa G3-nya. Ini yang kita sudah susun ulang tadi. Ini sudah kita hitung tadi berapa nilai displacement berdasarkan dari dua buah metrik ini. Selanjutnya berapa nilai beban yang terjadi pada metrik yang ada di sini berdasarkan dari persamaan yang ada di sini. Jadi F1, G1, dan G3, yang metrik kita gunakan adalah metrik yang berwarna coklat yang ada di sini. Nah, dibikin dalam bentuk persamaan seperti yang ada di sini. Jadi untuk gaya dalam yang belum diketahui nilainya itu adalah F1, G1, dan G3. Ini metrik disama dengan yang ada di sini. Jadi kebetulan juga sudah kita bikinkan warnanya berbeda dari yang lain, jadi lebih memudahkan dalam menyusun metriknya kembali. Nah, kemudian selanjutnya adalah jadi yang rumus untuk menghitung berapa gaya dalam terjadi di sini adalah metrik kekakuan yang ada di sini dikalikan dengan nilai displacement yang ada di sini. Jadi ini sudah dilingkan dengan yang ada di sini, semuanya sudah dilingkan sehingga lebih memudahkan dalam melakukan perhitungannya. Termasuk juga yang bagian di sini U2, P2, dan U3 yang ada di atas yang sudah kita hitung tadi, seperti di sini dan seperti di sini. Nah, kemudian baru kita bisa melakukan perhitungan perkalian dari dua buah metrik yang ada di sini. Ini angkanya sama ya. Jadi ini tidak perlu diinverskan sama dengan yang tadi. Jadi ini tidak perlu diinverskan. Jadi tinggal dilakukan perkalian metriknya saja. Apabila metriknya seperti ini, jadi ordo 3 kali 3 dikalikan ordo 3 kali 1, maka akan menghasilkan ordo 3 kali 1 juga, seperti ada di sini. Jadi rumusnya sama dengan M-mode di blok metrik ini, bikin koma, kemudian blok lagi metrik tutup kurung. Kemudian untuk mengeluarkan semua angka, di blok metrik ordo 1 kali 3, kemudian Fn 2 secara bersamaan, kemudian kontrol shift enter secara bersamaan. Sehingga kita sudah mendapatkan berapa gaya F1 yang ada di sini, berapa nilai G1 yang ada di sini, kemudian berapa nilai G3 yang ada di sini. Mengapa F3 tidak didapatkan di sini? Karena memang pada tumpuan nol gaya horizontal itu akan sama dengan nol. Ya. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan dengan case seperti yang ada di sini yang belum diketahui pada rangka batang yang ada di sini. Nah, ini tahap-tahapan dalam melakukan perhitungan dengan menggunakan metode metrik. Ya. Nah, nanti materi ini akan saya masukkan di Classroom dan termasuk link rekamannya. Silakan mungkin jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita akhiri perkuliahan ini.